jam 12-an ban itu bocor. Lagi ganti ban, nurunin ban sendiri. Ban serep itu udah diturunin posisinya di samping, itu pindah di depan mobil. Pindah di depan mobil. Terus Pas mau diambil itu ban, itu ada sosok Datu ini pas ngeliat bini gue langsung begini teriak. Malawakan bisiko. apa tuh artinya? Ngapain kamu di sini? Nunjuk ke arah belakang bini gue. Lepasin dia. Apa yang kamu sudah inginkan udah kamu ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan nih salah satu abang-abang dari Jakarta. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia roadcast. Waktu dulu dia road trip atau mengendarai mobil ke Sumatera. Dari Jakarta ke Sumatera, berapa RT tuh yang dilewatin? Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Siap. Siapa namanya nih bang? Gue Edoy dari Kebayoran bang. Kebayoran lama atau baru nih? Bang? Kebayoran lama. Masuknya Jakbar ya? Jaksel. Ya? Anak Jaksel. By the way dari Kebayoran nih bang ke sini. Berapa mobil yang abang lihat? Yang gue lihat mereknya sih banyak bang. Jangan sebutin, ntar jatuhnya sponsor. Waduh. Endorse angkanya. Oke bang Edoy, terima kasih banyak bang ya udah mampir kemari bang. Siap. Nih bang, mau nanya sedikit. Itu waktu dulu perjalanan ke Sumatera tahun berapa itu bang? Itu tahun 2010 akhir bang, mendekati bulan September, November itu. 2010 ya? Berarti hampir 13 tahun yang 13 tahun yang lalu. Oke, tahan dulu bang Edoy ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang tinggal di Bandung dan di Garut, insya Allah tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2023 kita mau podcast ke Bandung. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sana, langsung aja kita gibah misi di sana. Kirim aja ceritanya nomor ke WhatsApp ini nih. Sampai jumpa di Bandung. Gaskan, kuy kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Edoy. Siap, Bang. Gimana nih Bang? Kisah pengalaman nih Bang? Awal mula pengalaman gue ini tahun 2010 bang. Oke. Tepatnya itu bulan September. Jadi gue sama bini gue nih mutusin untuk pindah ke Sumatera. Sumatera. Oke, jadi di sini ada istrinya Bang Edoy. Halo Mbak. Halo Mbak. Ada, oke. Sumatera ini itu tepatnya di Pekanbaru Riau bang. Riau. Pekanbaru Riau. Kalau dari Jakarta ke sana itu 2 malam perjalanan. Awal mula gue jalan itu siang. Nah, gue siang perjalanan itu nggak ada apa-apa bang. Sampai di Merak, nyebrang ke Bangkau, itu nggak ada apa-apa. Malamnya itu sekitar jam 10, gue berhenti di salah satu rumah makan sampai sekarang masih aktif. Masih aktif ya? Iya. Dan cabangnya banyak nih di Jakarta. Oke, rumah makan itu. Rumah makan besar dah, gue di Jakarta udah mahal dah dia. Itu dia. Tahu kan nama tokonya, tokonya. Nah, by the way waktu itu berdua aja nih Bang sama istri ini. Gua bertiga bang sama bokap. Oke. Bertiga sama bokap dan gua keadaan di situ naik mobil truk bang. Oke. Terus malam itu gua berhenti jam 10 di rumah makan. Mobil gua ini di paling ujung bang. Karena posisi pemberhentian mobil sama rumah makan itu jaraknya hampir 100 meter bang. Oh, gede juga. Dia lapangan untuk parkirannya itu gede. Mobil gue di paling ujung
Di depan gua ini ada kamar mandi, kayak kamar mandi tua. Dia pakai bilik kayu, Bang. Jadi sebelum ke kamar mandi itu kita nyebrangin kali dulu, jalan setapak kayak jembatan kayu. Kamar mandinya itu kamar mandi supir dengan letter U, WC, tengahnya itu bak panjang. Dan penerangannya itu lampu kuning doang. Lampu kuning doang. Kayak lampu ayam zaman Lampu dulu. ayam jam dulu begitu. Nih, malam itu sekitaran jam 12 itu, itu teror udah dimulai, Bang. By the way itu di daerah mana Bang udah? Itu di Palembang. Palembang. Itu di Palembang. Jam 12 gua lagi masih belum tidur sama bini, keadaan kaca mobil gua nih kan arahnya langsung menuju ke kamar mandi itu. Gua mutusin emang keadaan tidur di mobil sama bini. Jam 12 itu jelas banget bini gua dan gua ngelihat ada sosok orang tanpa kepala, Bang. Di mana tuh Bang? Posisinya berdiri di jembatan yang kali mau ke kamar mandi itu. Itu lama tuh dia berdiri, sekitar hampir 5 menit itu dia nggak pindah. Lalu hilang, nggak ada lagi. Sekitaran jam 1, bini gua ini pengen ke toilet, Bang. Gua udah bilang, besok aja dah. Gua nggak feeling nih toilet kayaknya. Gitu. Tapi bini gua kebelet dan keadaan, lupa gua sampein, bini gua hamil muda, Bang. Lagi hamil muda waktu itu. Lagi hamil muda bini gua. Berapa bulan tuh kira-kira Bang? Udah masuk 4 bulan. Nah, dan itu sebelum gue berangkat ke Pekanbaru, itu di USG bini gue ada kandungannya. Ada anaknya. Ada anaknya. Dan ngikutin namanya tuh panduan buku pink tuh kalau orang hamil. Jalanlah gue ke kamar mandi itu, Bang. Nganterin istri nih. Nganterin istri. Gue ke kamar mandi, istri gue masuk ke WC, tapi keadaan WC ini nggak ditutup. Dia takut. Di samping gue ini sekitar 10 meter itu ada gayung. Gayung air, berisi air. Tuh gayung tau-tau kelempar sendiri, Bang. Ke arah kamar mandi. Mental apa kelempar? Mental. Dar. Gue kaget dong. Bini gue juga kaget. Apaan itu? Tahu tuh gayung jatuh. Logikanya, gayung kalau jatuh posisinya deket di sampingnya. Iya. Ini kelempar ke arah pintu kamar mandi, Bang. Kayak ada yang lempar gitu ya? Kayak ada yang lempar, kayak diangkat, dilempar. Gila. Bini gue langsung posisi di situ ngelihat ada sosok perempuan, Bang, di belakang gue. Jadi kan posisi yang kayak gue bilang, dia kamar mandinya itu letter U. Di ruangan kamar mandi, tengahnya ini tempat mandi supir. Jadi dia ngelihat di belakang gua ada sosok kuntilanak. Dan dia langsung teriak, Bang. Gua kaget, ada apaan? Itu kuntilanak di belakang. Gua nengok nggak ada, Bang. Dari situ buru-buru langsung kita balik ke mobil. Balik mobil, keadaan di situ bini gua udah gemeteran, udah ketakutan banget. Sekitar jam 3 itu mobil gua digedor, Bang. Oh, jam 3 Bang masih di situ? Masih di situ. Karena iya kita jalan lagi itu pagi akan jalan lagi jam-jam 6 itu baru kita jalan lagi. Digedor gimana itu, Bang? Digedor, Bang. Digedor sama sosok yang pala buntung itu. Di posisi bagian pintu supir. Samping Abang berarti. Itu digedor. Dak begitu. Sampai 3 kali. Gue lihat ada itu sosok benar-benar tanpa kepala. Buntung kepalanya. Dan di ujung dari kamar mandi itu kan modelnya dia gentengnya itu kayak model segitiga begitu, Bang. Di ujung genteng itu sosok kuntilanak yang dilihat bini gue lagi uncang-uncang kaki. Di atas gentengnya, Bang? Iya. Dan di situ gue ketawa, Bang. Si kuntinya? Si kunti itu ke arah mobil gue dengan jarak pandang itu sekitar 20 atau 30 meter di depan gue. Gue baca-bacaan apa yang gue bisa. Bini gue udah ketakutan. Wah, nggak bisa nih. Harus jalan malam ini juga. Setelah kejadian itu? Terus bapak itu bokap gimana, Bang? Bokap kan dia tidur di rumah makan. Di dalam. Bareng sama supir-supir begitu. Jadi Bang Edo sama istri di mobil? Di mobil begitu. Gue turun dah. Dari mobil, gue turun dari mobil. Gue ke tempat bokap, Bang. Pengen nih malam nih langsung jalanan nih jam 3 ini. Udah nggak beres nih kayaknya tempat. Gue turun, bini gue tinggal di mobil. Begitu. Kalau bini gue ajak nggak mau, dia mau di mobil aja. Gue ke tempat bokap, gue minta, bokap gue nggak ngasih.
pagi aja tanggung. Ntar jam 6 kita berangkat begitu. Di saat gue balik lagi ke mobil itu gue lihat ke arah mobil gue itu ada sosok kuntilanak yang di kamar mandi itu tadi ada di kepala mobil gue, di atas kepala mobil dengan posisi kepalanya itu ke arah kaca. Oh, jungking gini. Junggil begitu. Terus. Ah, bini gue keadaan di situ di dalam itu udah teriak-teriakan bang. Gue deketin, gue lari ke situ, gue deketin, kuntilanak itu hilang. Yang awalnya lagi begini terus abang deket. Iya, awalnya tuh gue lihat posisinya dia kayak terbang bang dari posisi pohon, ada pohon kayak pohon jamblang gitu. Dia terbang, nemplok di atas kepala mobil gua, mobil truk ini. Terus. Langsung dia dangakin kepalanya itu, turunin palanya ke arah kaca. Nah, yang ada bini gue di dalamnya. Baru di situ gue denger bini gue ngejerit, kencang banget di situ. Gue langsung lari, tiba-tiba hilang aja begitu. Itu jelas dengan baju putih kumelnya. Nah, itu kejadian di Palembang malam pertama gue perjalanan bang. Itu pas abang masuk, istri teriak-teriakan terus abang Teriak-teriakan. ngomong apa dia bang? Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah keringet dingin bang. Nah, itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah keringet dingin, udah benar-benar pucat dia. Dan yang dia bilang kandungannya sakit nih. Jalanlah pagi jam 6 sampai kita berhenti lagi di perbatasan Jambi sama Riau. Padahal dari posisi Riau ini ke Pekanbaru ini udah sekitar 3-5 jam lagi. Tapi dengan keadaan malam itu hujan deras, bokap gue mutusin jam 10 itu udah berhenti di rumah makan. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Dan lagi-lagi gue di posisi mobil ini paling ujung bang. Parkirnya bang? Parkirnya. Dan di paling ujung itu pas banget di depan mobil gua jarak 5 meter itu ada pohon kayak model pohon beringin gede banget. Kalau mungkin kalau dipeluk begini sama orang itu 5 orang yang meluk. Gede banget berarti. Gede banget itu pohon. Dengan apa namanya akarnya yang pada meriap di jalan itu. Nah, di sebelah pojok itu ada kayak rumah gubuk tua. Dan itu pandangan gue di depan udah nggak ada cahaya, Bang. Jadinya itu hutan. Iya, gelap hutan belantara. Gelap gitu ya? hutan belantara. Jadi cuma cahaya itu dari posisi mobil gua doang. Oke. Sama dari posisi gubuk kecil itu. Itu lagi lampu remeng lagi. Sekitar jam 1 malam, sosok kuntilanak yang di Palembang itu ada di balik pohon, Bang. Sedang ngintip begini. Ngikut bang? Dia ngikut. Terus. Dia lagi ngintip gini dengan muka yang serem, rambut yang jebrik. Kita lihat dia begitu, dia ngintip lagi. Tahu-tahu mobil kita ditimpuk. Sama? Nggak tahu batu, nggak tahu apa. Saya nggak berani keluar itu karena hujan deras keadaan. Dar, habis timpuk kayak begitu, ada sekelebatan. Pergi. Kayak terbang gitu bang? Kayak terbang gitu. Itu kita udah takut banget lagi. Tiba-tiba dia nongol lagi, Bang. Posisinya sekarang ada di atas pohon beringin ini. Yang kuntilanak ini lagi uncang-uncang kaki, kita bener-bener lihat solid banget itu bentuknya. Dia jatuhin badannya dengan kaki di atas, kepala di bawah. Maksudnya begini gitu bang? Iya. Dia langsung jatuhin badannya begitu, kaki di atas, kepala di bawah. Dia teriak kenceng banget itu. Sampai kita berdua itu ngerasain sakit itu kuping. Itu bener-bener kita luar biasa ketakutannya, Bang. Hujan posisi lagi ya? Hujan keadaan posisi. Langsung geledek datang guys. Oke lanjut bang. Di sekitar mau nyubuhin itu posisi dari inian, Bang, dari gubuk. Oh, gubuk yang di samping pohon itu ya? Samping pohon. Itu jelas banget itu. Di samping gubuk itu ada sosok pocong, Bang. Dengan ukuran nggak begitu besar, kecil pocong itu. Dari atasnya solid sampai ke bawah itu udah nggak begitu solid, Bang. Udah agak ngeblur. Yang kelihatan tuh dari jauh tuh kapasnya doang. Kapas di mata sama di hidung. Karena jaraknya itu cuma 10 meter di depan kita gubuk itu. Udah berarti ya. Lagi-lagi mobil kita ada yang nimpuk, Bang. Dan timpukan itu kayak berupa nggak tahu apa itu,
bercak di mobil. Dan itu berkerak dan bau banget bang. Timpukannya itu. Dak, nggak tahu telur atau apa, pokoknya langsung berkerak dan bau itu. Keadaan langsung kecium, kita bau ke dalam mobil. Selesai timpukan itu, pocong itu hilang udah. Tiba-tiba pocong itu posisi ada di kaca samping bini gue tidur. Buset, ada di samping. Bini gue kan lagi tidur nyender ke arah kaca kemarin. Ya pocong di sini, di luar. Dia langsung ngejerit, luar biasa. Pocong, dia teriak. Pas gue liat nggak ada. Terus bokap gimana bang? Bokap kembali, dia tidur di tempat supir. Oke. Dan gue bener-bener mutusin itu pas azan subuh itu jalan. Akhirnya kita jalan, azan subuh itu berangkat sampai ke Pekanbaru Riau itu sekitar jam 9 pagi. Terus panjang jalan tuh ngomongin bahas itu gak bang? Pas panjang jalan. Sepanjang jalan itu gue bilang sama bokap, wah nggak beres nih. Mulai dari Palembang kemarin sampai di sini itu gue ditongolin namanya kuntilanak, pocong, segala macem. Bokap gue cuman nyengir doang. Nyengir doang, mungkin dia namanya dia supir lintas, dia udah sering kali ya lihat yang kayak begitu. Cuman bokap gue bilang, belum seberapa yang kayak begitu. Kata dia gitu. Belum seberapa. Dulu ayah pernah, kata dia, itu dibeli las tempatnya. Jam 12-an ban itu bocor. Ban itu bocor, lagi ganti ban, nurunin ban sendiri. Ban serep itu udah diturunin posisinya di samping, itu pindah di depan mobil. Pindah di depan mobil. Terus? Pas mau diambil itu ban, itu ada sosok orang hitam berbulu di atas kepala mobil. Gila, bisa pindah sendiri bannya. Nah, ban berat banget kan itu bang tronton itu. Pindah ada di depan mobil. Keadaan itu lagi berdiri tuh ban. Terus bokap stay aja? Bokap nggak santai, stay aja. Kalau gue mungkin ngehibrid itu. Wah, gue udah lari itu bang. Dan santai stay aja, dia ambil sama dia, ya dia lanjut perjalanan lagi. Sampai kan gue di Pekanbaru itu, gue istirahat deh bang. Karena emang 2 malam itu tidur itu kurang bang. Gue istirahat sekitar jam berapa itu udah masuk malam. Bini gue ngerasain kram banget nih di kandungannya. Gue bilang sama dia, ya udah besok kita periksain ke dokter. Begitu, mungkin kram karena di perjalanan. Malam lanjut, gue tidur. Ini cerita dari bini gue. Itu nggak tahu jam berapa, pokoknya posisinya lumayan lama sampai ketemu azan subuh itu baru bini gue lepas rep-repannya itu. Posisinya dia lagi abis dia minum, bangun, dia mau tiduran lagi di samping gue. Itu ada sosok kuntilanak yang dari malam pertama, malam kedua itu datang di kamar gue bang. Terus? Datang, cuma nunjuk ke arah perut bini gue bang. Si kuntinya itu? Kunti itu nunjuk sambil ketawa-tawa. Langsung kunti itu niban ke badan bini gue. Abis niban, posisinya kunti itu megang ke arah perut bini gue, dicengkeram tuh perut. Tuh bini gue di situ udah teriak, nangis, apa aja yang dia baca udah dia baca. Sampai posisi tangan gue lagi dipegang sama bini gue. Untuk nyengkeram tangan gue aja nggak bisa. Dengan keadaan tuh kuntilanak masih terus ada di situ, nggak hilang-hilang. Dengan muka yang begitu serem, setengah hancur, ngeluarin lendiran. Dan itu emang keadaan paginya tuh bini gue bajunya bau banget bang. Bau apa bang? Kalau dibilang bangke tikus ini lebih bau lagi. Dan ada bercak itu kuning. Bini gue keadaan malam itu lagi pakai baju putih bang. Bercak kuning. Di kaosnya? Di kaos. Itu dari, kalau dia bilang lendir-lendir jatuh dari kuntilanak itu bang. Azan subuh, tahu-tahu bini gue bisa bergerak dan bangun. Dan keadaan perutnya itu udah nggak ngerasain kram lagi deh bang. Udah normal lagi tuh? Udah normal. Pada sepanjang jalan dari Palembang yang teror pertama itu, terus itu yang dia rasain sakit terus perutnya. Akhirnya pagi sekitar jam 10 gua mutusin untuk ke bidan.
Oke, buat periksa tuh. Buat periksa. Bidan ini masih aktif. Gue sebutin aja namanya ya. Namanya Bidan Endah, Bang. Oke. Nah, itu ada di Jalan Marpoyan itu, di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Sampai sekarang masih aktif tuh bidan. Diperiksa sama Bidan Endah itu nggak ada kandungannya. Kosong. Astagfirullah. Keadaan bini gue kosong dan bidan bilang ini nggak lagi hamil. Tapi kita datang dengan ngebawa itu surat USG dengan buku kuning, buku pink itu juga panduan hamil. Dan di situ dilihat sama bidan itu. Iya bener, di sini tuh ngikut namanya program hamil, maksudnya check up setiap minggunya. Tapi di sini bidan ini bilang ini nggak ada janinnya. Begitu. Itu keadaan anak pertama gua kalau dibilang, Bang. Terus Bang. Karena gue kurang yakin, bini gue juga nangis aja, kurang yakin, gue coba untuk ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit besar di Pekanbaru, namanya Rumah Sakit Awal Bros. Gue kesana ngecek di USG, cek lengkap, sama dokter bilang nggak ada kandungannya. Dan di situ gue langsung flashback dengan kejadian yang bini gue ditindiin sama kuntilanak itu. Apa jangan-jangan ini? Terus kata dokternya gimana, Bang? Maksudnya ya kosong aja gitu. Kosong aja. Terus Abang kekeh, ini awalnya Iya, awalnya ada isinya, Pak. Ini saya sebelum ke Pekanbaru ini 2 minggu sebelumnya itu habis USG. Ini USG-nya. Iya. Begitu. Kosong aja. Dan tiap malam itu bini gue denger suara orang nangis, suara kuntilanak itu sekelebat-kelebat lagi. Dan bini gue jatuh sakit, Bang. Akhirnya gue berobat dah sama dibilang seorang datu di sana ya, kalau orang bisa gitu. Coba ke sana, datang. Nah, datu ini pas ngeliat bini gue langsung begini teriak. Malah ambisiku. Apa tuh artinya? Ngapain kamu di sini? Nunjuk ke arah belakang bini gue. Lepasin dia. Apa yang kamu sudah inginkan udah kamu ambil. Pergi begitu. Nah di situ gue langsung ada apa? Terus datu itu bikin air, dibaca-bacain air itu, diminumin ke bini gue. Bini gue pingsan jatuh. Di situ gue ngobrol sama datu. Ada apa ini tuh begitu? Kejadian ini ya awal mula itu pas bini gue kencing di Palembang ini. Oh iya. Yang dilempar gayung itu. Oke. Jadinya itu emang kalau bilang kamar mandi itu udah kamar mandi udah nggak dipakai, Bang. Kata si datu ini. Iya, kalau kata datu ini. Emang kalau gue bilang kamar mandi itu udah bener-bener udah kacau banget sih gue bilang. Kacau. Nggak keurus kali. Nggak keurus, pintunya yang udah pada sengkleh begitu. Dari situ awal mulanya. Nah, bini gue lagi keadaan hamil muda, masuk ke tempat yang seperti itu, akhirnya kuntilanak ini ngikut lah. Dan tujuannya itu ya janin dari bini gue ini. Dan emang di saat itu tuh nih kuntilanak ini masih ngintil. Sampai Pekanbaru. Sampai Pekanbaru, sampai akhirnya diobatin sama si datu ini. Oke, gimana tuh katanya nih, Bang? Ya diobatin ya, akhirnya dibikin air segala macam. Alhamdulillah dari itu bini gue udah nggak ada gangguan lagi. Itu benar-benar luar biasa. Nah gangguannya itu malah dapat dari rumah, Bang. Dari rumah, maksudnya? Dari rumah kontrak di Pekanbaru ini, Bang. Jadi akhirnya gue di Pekanbaru itu, gue kan tinggal di kontrakan, Bang. Iya. Ini kontrakan yang pertama nih, sebelum gue nanti pindah ke kontrakan yang kedua, dan horor juga itu kontrakan. Nah di kontrakan pertama ini, itu posisi ini rumah udah dibersihin kayak apapun, masih bau banget anyir. Kontrakannya itu? Anyir darah. Dan ini ternyata gue baru tahu pas gue keluar dari sini nih kontrakan, orang nggak kuat dari sebulan, paling lama 3 bulan udah pindah. Jadi pas gue ngontrak di situ, pertama kali yang ditongolin di situ, ini almarhum empok gue. Itu keadaan pagi, Bang, jam 9. Posisi kamar mandinya itu 2, Bang. Tapi disekat. Ini kamar mandi buat mandi, sebelah sini buat
BAB. Oke. Nah, di atasnya itu kosong jadi bisa ngelongok gitu. Iya. Nah, empau gue lagi BAB, dia berasa di atas kayak ada yang ngintip begitu. Pas dia ngelongok, itu posisi ada cewek masih muda, duduk uncang-uncang kaki, dan ini di lehernya ini ada tali nih. Terus. Posisi uncang-uncang kaki, dia nangis. Itu kakak gue langsung pingsan itu. Bukan hanya kakak gue yang ditemuin, keadaan di situ juga adik gue ditemuin. Ditemuin apa tuh? Sama sosok ini. Gimana tuh? Keadaan itu malam Jumat jam 7 apa mendekati Isya. Adik gue mainin bedak nih bang. Namanya bocah kecil, dia main bedak. Posisi gue duduk di belakang kaca. Kaca di belakang gue nih. Gue kata sama dia, lu main bedak malam Jumat. Ntar ditongolin loh. Langsung dia mengetawa-tawa dong begitu. Nah bener itu. Pas lagi posisi ada geledek kenceng banget der. Itu dari belakang kaca itu ada sosok perempuan itu lagi begini. Lagi begitu itu yang ngeliat adek gua dua-duanya sama bini gua. Tuh teriak langsung. Gua teriak, gua lihat belakang itu nggak ada sosoknya. Terus. Itu jelas banget mereka tuh pada lihat tuh begitu tuh dengan muka pucat. Di sini ada kayak jeretan tali. Nah tuh tiap malam tuh emang kita denger itu suara orang nangis mulu bang. Itu kontrakan itu rame bang, berapa pintu gitu maksudnya? Kontrakan itu cuman 3 posisinya. Oke. 3, tapi di posisi yang ujung sebelah kanan ini nggak pernah awet. Oh, selalu pindah. Selalu pindah. Tuh tiap malam kita ngerasain tuh ada selalu orang nangis. Tuh kalau dari kamar kita nutup pintu, itu selalu ada orang jalan, undar, mandir. Kelihatan itu kan dari lubang bawah itu kayak pintu itu ada yang jalan bang, undar, mandir terus setiap malam. Dan itu dibarengin sama suara nangis. Nangis anak kecil atau orang besar? Kayak remaja sih bang. Oke. Gua diliatin itu posisi di saat gua jam 2 malam ini kebelet ke toilet. Gue lihat keadaan gue nggak ngedah apa ada bini gue di samping gue atau enggak. Gue ke kamar mandi, tuh gue lihat di posisi dapur di dekat kompor itu ada cewek diri. Gue kata bini gue. Pas gue deketin, gue pegang gini, balik badan sosok cewek itu. Cewek itu. Terus. Dengan muka pucat, jeretan tali di sini dan masih ada talinya posisi. Dia nangis di situ. Wah, gue langsung gue langsung lari ke kamar bang. Itu jam berapa bang posisi bang? Jam 2 malam bang. Jam 2 malam. Gue mendusin itu, gue mau ke kamar mandi. Akhirnya gue nyari tahu dong. Kan ada di situ satu keluarga di pojok itu dia udah nempatin dari kontrakan ini baru berdiri. Oh, berarti orang pertama. Orang pertama dan dia masih awet dia di situ. Gue tanya, kok setiap malam di kontrakan saya begini-begini ada suara orang nangis, ada yang jalan, terus selalu kalau dicuci apa namanya itu dipel dibersihin masih bau anyir darah. Akhirnya dari tangga saya itu ngomong, sebenarnya itu dulu kejadian itu tahun lalu bang, itu tahun lalu sekitar 2009 akhir itu nggak jadi ada janda punya anak perempuan. Oke. Anaknya ini hamil tapi cowoknya ini nggak tanggung jawab, pergi aja begitu. Anak ini nangis. Anak ini nggak kuat, posisinya dia motong nadinya. Bunuh diri bang? Dia bunuh diri, dia motong nadinya, terus di posisi dia jalan dari mulai ruang tamu sampai ke kamar mandi, dia gantung dirinya di situ. Itu dengan keadaan nadi udah potong, ceceran darah, dia gantung diri di pintu kamar mandi. Makanya dari situ gua, oh ini yang bawa darah mungkin nih. Nah dari situ, jadi gangguan itu bukan dari keluarga gua doang bang, dari yang sebelumnya sama. Kata yang orang itu tuh, Iya. yang orang lama itu.
orang lama itu. Terus dia sendiri gimana bang? Maksudnya dapat gangguan juga? Dia sendiri cuman gangguan itu dengar kalau malam itu ya kayak suara nangis. Di rumah itu udah udah ya katanya dibersihin, udah kayak diapain aja. Tapi kejadian itu terus berulang terus. Nah akhirnya gue mutusin pindah lah ke kontrakan berikutnya di daerah Pekanbaru juga bang. Berarti Bang Edoy kuat berapa bulan gitu bang? Gue sebulan dong bang di situ. Bertahan sebulan? Sebulan. Risih ya bang ya? Tiap malam gangguan itu bang, suara nangis itu. Pokoknya yang sering kedengeran itu suara nangis sama orang jalan dari bawah. Itu kita kalau udah di dalam kamar udah malas untuk keluar. Begitu. Itu mulai itu udah dari jam 12 ke bawah itu tuh tengah malam ke bawah itu gangguan itu pasti datang. Oh gila. Bikin gak nyaman gitu ya? Bikin gak nyaman. Gue pindah. Ke kontrakan ini murah banget nih bang, kontrakan dengan satu rumah 2 kamar, halaman depan luas, halaman belakang luas, itu cuma 600 per bulan. Wih murah banget. Baru pertama kali malam gue nempatin tempat di situ itu udah ditongolin sama sosok orang hitam bang, keluar dari kamar yang nggak boleh dibuka. Jadi gue pas pindah ke situ ada satu pintu, nggak tahu pintu apaan. Gue nanya, gue mau buka tuh, kata si mbah ini yang punya, mbah ini orang Solo, temen tinggal di Pekanbaru, itu nggak boleh dibuka, pintunya mati, itu gudang. Kata dia tuh. Itu ditongolin sosok orang hitam kurus dengan posisi ada di atas lemari. Ini yang ditongolin nyokap gue bang. Nyokap gue lagi mendusin, habis minum mau rebahan lagi, ada suara dari kamar yang itu kertak. Tiba-tiba pintu yang nggak boleh dibuka itu kebuka bang. Kebuka sendiri? Kebuka sendiri. Kan dikunci ya? Posisi dikunci. Terus? Ada sekelebatan, pas dia lihat posisi ada sosok yang hitam itu di atas lemari lagi begini. Nyokap gue langsung teriak gitu bang. Kita semua langsung pada bangun. Nyokap gue sakit, udah nggak ini lagi. Baru besok paginya dia baru bisa nyeritain tentang kejadian semalam? Kejadian semalam itu. Apa katanya bang? Ya dia ngelihat itu sosok pertama kali ada suara dari gudang itu, suara berisik dari gudang. Iya. Tahu-tahu pintu yang gak boleh kebuka itu terbuka sendiri dan keluar sosok itu. Terus pas paginya itu bang, pintu kekunci lagi atau enggak? Pintu itu rapat lagi. Pas paginya itu? Pagi itu. Nah, kalau Simba ini kan jarang ya bang di situ. Dia seringan pulang ke Solo lagi. Jadi kita transfer bayar kontrakan itu via transfer. Kejadian lagi yang nimpa ke bini gua itu dari posisi halaman belakang. Kalau di Pekanbaru itu kan pintunya modelnya 2 ya bang, nggak bisa dibuka yang bawah, bisa dibuka yang atas tuh. Iya pas pintu kamar pintu belakang itu atasnya kebuka, mau ditutup sama bini gua, itu kayak ada yang nahan pintunya. Nahan. Nah, udah gituin, udah ditarik sama bini gua, keras banget. Tiba-tiba ada kayak tangan hitam, kukunya panjang begitu. Langsung begitu ngelongokin sosok hitamnya itu. Mukanya pas banget ada di depan bini gua. Ditompok dong? Tompok, orang dia lagi nutup, posisi lagi nutup gitu. Tapi nggak bisa, tahu ada tangan begitu ngebuka. Apa yang dilihat dong? Itu sosok hitam dengan kepala botak, hitam, matanya merah. Hitam semua, non mata doang merah gitu. Pas gua datang ke situ ada suara teriakan, bini gua tadi pingsan. Kaget ya sampai Kaget. Tuh di belakang itu kalau dibilang ya kayak kebun sih bang, halaman itu kayak kebun, banyak pohon pisang banyak ya. Masih perkampungan bang. Masih perkampungan. Tapi ada tetangga kiri kanan bang? Ada, tapi jauh bang posisinya. Iya. Jadi gue di posisi rumah utama ini. Jadi sebenarnya ini kontrakan gue rumah utama besar, tapi dibagi 2 nih sama rumah Simbah ini. Dan rumah Mbah ini kosong terus. Oh, dia ke Solo. Dia sering ke Solo, jarang dia, paling sebulan sekali tuh dia ke Pekanbaru. Nah, terus pas istri pingsan gimana tuh bang? Saya pingsan, gue kaget, gue bangunin, akhirnya dia ngomong, dia ditemuin sama sosok kayak begituan. Nah, teror itu. Semalam itu sering kita dengar tuh namanya kayak ada orang aktivitas. Di lingkungan itu? Di ruang tamu gue bang, kayak ada orang aktivitas.
Dan yang gue heran nih si Mbah ini bang, dia usia udah hampir 80 tahun. Wih, udah banyak ya. Tapi masih gagah banget bang. Naik motor kemana-mana masih kuat bang, sendiri. Ini Mbah ini siapa cowok bang? Cewek. Oh cewek. Kuat banget. Kemana aja naik motor masih kuat. Nah di situ, kalau kata orang sih, ya Mbah ini sih kayak Miara yang hitam ini. Yang istri lihat. Yang istri sama nyokap gue lihat. Oke. Dari situ gue mutusin sih untuk udah kita balik lagi aja ke Jakarta. Gue kayaknya di Pekanbaru nggak ada enak-enaknya. 2 kontrakan sampai segitunya. Itu rencana ke Pekanbaru ngapain bang? Kerja atau ngirim barang atau emang niat mau tinggal di sana atau pulang kampung? Awal mulai tuh mau tinggal di sana sekalian ngeliatin nyokap gue sih. Oke. Betul lah gitu. Awalnya sih mau tinggal di sana karena keadaan begitu. Jadi gue urungin lagi nih mau tinggal di sana bang. Udah gue balik lagi ke Jakarta. Akhirnya gue cuma di Pekanbaru itu cuma 3-5 bulan. Gue pulang ke Jakarta bang. Gue pulang ke Jakarta, alhamdulillah dalam perjalanan itu sampai ke Jakarta nggak ada apa-apa sih. Sampai akhirnya ya udah gue sampai di Jakarta, ya sama sekali udah nggak ada tuh namanya ya teror atau apa, nggak ada. Jadi kurang lebih gitu doang cerita gue di Pulau Sumatera. Nah nih Bang Edoy, tadi kan sempet istrinya berobat ke Datuk nih. Nah terus kata si Datuk ada sosok kuntilanak yang ganggu gitu kan. Dan maksudnya gini Bang, itu kuntilanak kok bisa ngambil anak yang ada di janin gitu kan sampai hilang gitu kan Bang. Kalau emang kata Datuk itu permasalahannya dari awal, itu emang kuntilanak itu gimana Bang? Kok bisa? Mungkin Datuk ngomong apa gitu pas lagi berbincang-bincang dengan beliau. Jadi kalau di Sumatera itu kan dibilang bang, ya kayak orang tahu palasik dan lain-lain kan begitu. Banyak orang nyari ilmu untuk inian dia makin hebat lah atau apa begitu. Nah jadi kalau Datu bilang sih kuntilanak ini ya emang punyaan orang atau apa gitu. Peliharaan gitu. Piaraan, kayak piaraan orang gitu. Ya mungkin itu yang dari rumah makan itu kita nggak tahu juga begitu kan. Ya intinya itu kuntilanak bener-bener kita diteror, diikutin sampai dia ngambil janin. Dan ya Datu bilang sosok kuntilanak itu yang ngambil janin dari istri gua bang. Oke lah, sampai segitunya ya. Nah terus pas sampai Jakarta nih, Bang Edo sama istri sempat balik lagi gak ke bidan yang pertama kali abang USG apa SUG gitu namanya? Sempat ke sana lagi, coba nanya, dan bidannya itu kan nanya gimana, udah lahiran belum begitu. Kita jelasin dan bidan itu kaget, masa sih seperti itu begitu. Iya Bu, begini saya ceritain tuh dari awal segala macam. Dan itu dia sampai benar-benar nggak habis pikir dah, dia bilang bisa seperti itu gitu. Begitu bang. Gila ya. Dan itu terakhir nih pas sampai kos-kosan awal gitu, apa yang dirasain sama istri bang setelah kejadian itu? Kesel gak sama si kuntinya itu? Maksudnya nggak kebayang sih yang kalau dibilang kesel ya gimana ya, anak pertama kita kan bang itu bang. Anak pertama dari kita nikah, ngidam-ngidamin anak, tahu begitu ya dibilang saya pun sedihnya luar biasa. Bisa gitu, kok bisa begitu janin itu diambil sama kuntilanak itu begitu. Masih wallahualam. Wallahualam, tapi ya kembali lagi ya kita ikhlasin. Ya kalau aneh sih rencana ya mungkin itu udah rencananya Allah kali. Begitu. Jalannya seperti apa? Jalannya seperti itu ya kita ikutin aja dah. Oke. Dan si Kunti itu masih kebayang gak sih di benak abang tuh sosoknya itu? Bisa sampai sekarang sih masih kebayang. Masih kebayang. Masih kebayang sosoknya dengan badan yang dibilang besar sih, badan besar, rambutnya itu kribo tuh sampai lebat. Oh gitu, dengan muka yang setengah hancur, dengan giginya tuh yang gimana ya, kayak giginya runcing-runcing gitu bang, kalau nyengir itu astagfirullahaladzim,
Karena posisi itu jelas banget waktu dia ada di depan pohon itu kan jarak 5 meter loh Bang kita lihat. Dari kaca itu ya. Dan solid banget itu kita lihat. Mukanya nakutin apa ngeselin sih Bang? Waduh kalau dibilang nakutin ya aneh pun takut. Oke, karena waktu itu gelap ya Bang. Kayak itu gelap di kampung orang tengah hutan. Dan bawa istri lagi. Bawa istri. Dan yang gue paniknya ya itu dari istri, yang bikin panik nih dari istri. Iya. Begitu. Oke, dan sekarang nih Bang Edoy, udah punya anak berapa Bang? Alhamdulillah anak gue udah 5 Bang. 5 Bang? 5. Alhamdulillah. Paling gede umur berapa? Paling gede umur 11-12 tahun lah, ya 11 tahunan. Oke. Nah Bang Edoy, punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih, dari kisah pengalaman yang Abang jalanin waktu itu, yang Abang rasain? Ya kalau bini lagi bunting muda sih lebih baik mah jangan dibawa kemana-mana dah. Iya. Karena satu bahaya juga dan ini bakal kandungannya. Begitu kan kita di luar sono nggak tahu udah ada apa begitu. Dan lagi kalau orang tua bilangin didengerin, karena awal gue jalan itu orang tua gue, nenek gue bilangin pakai tuh yang namanya bangle. Orang dulu pakai dah tuh ini bunting segala macam. Gue nggak dengerin Bang. Itu gue nggak pakai. Jadi ya cukup gue aja ngalamin, ya banyak-banyak baca doa kalau di jalan. Ya, insya Allah kalau kita berdoa karena Allah Ta'ala dilancarin ya Bang. Amin, amin. Dan dimudahkan selalu dalam perjalanan. Oke sob, mungkin itu sekian ya kisah pengalaman horor yang sama Bang Edoy ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan benar tadi kata Bang Edoy, mungkin orang tua zaman dulu itu banyak kayak bobang lela atau apa, itu kan orang tua zaman dulu. Dan kalau emang itu baik buat kita, kenapa nggak kita turutin gitu. Dan balik lagi, kita selalu baca doa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin jawab sekian ya kisah pengalamannya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edoy, makasih banyak Bang ya. Bang. Kak, makasih banyak ya Kak. Mungkin di next cerita Bang Edoy bakal cerita lagi nih kisah pengalaman horornya. Tadi habis gue kulik-kulik dan ternyata masih ada. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia mau meluapkan apa yang dirasakan selama ini. Sampai jumpa. Dadah.